Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi walidina wa walidina wa walidina wa waladikum wa walidil muslimin wa muslimat wa ila arwah ulaika wa ibadil sholihin inama kana musyarrifan wa baru wa bahri wa bawiya khususan ma'rifat kitab والمعتكفين فيه والمتبرعين عليه والقائمين بحقه الله تقبل منهم ويغفر لهم جميعا ويعين درجة الجنة ويرفعهم في الدنيا والآخرة بنات الله يسر نورا في الدنيا والآخرة والله يفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الرضا وأبواب البركة وأبواب الصحة بنات الله يقضي هوائجنا ويحصل مقاصدنا على كل نية صالحة ترفع من شر وجالبة من كل خير وما نوى السلام صالح بنية صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد حضرات المحترمين والمحترمات para kiai, para asatidz ustadzat ingkang kawula mulyakaken, para bapak ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para rawuh, para jemaah, khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Teguh Pakis Gang Gangsal yang berbahagia dan yang saya hormati. Monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah inayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, kembali bisa bertemu beristiqomah menghadiri pengajian fikih rutin yang diadakan setiap hari Rabu malam Kamis di Masjid Hidayatul Ummah Teguh Pakis Gang Gangsal. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi keikhlasan panjenengan, keistiqomahan kula panjenengan untuk menghadiri pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk bisa meraih rahmat Allah, ridha Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, kemudahan, kelancaran dan harapan kita. Mudah-mudahan kula panjenengan yang hadir, begitu juga dengan keluarga kita semua, mudah-mudahan digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang minulya monggo dilanjut malih. Malam hari ini kita akan mengkaji syurutu sihhatil jamaah. Jadi syarat-syarat sahnya di dalam berjamaah. Jadi seperti kemarin yang sudah kita sampaikan bahwa di dalam sholat berjamaah itu ada syarat-syarat sahnya. Ada syarat-syaratnya di dalam berjamaah. Jadi tidak angker berjamaah mau, tapi wonten syarat sah. Nah, nun sewu berhubung syarat, maka ketika melanggar
melanggar maka dihukumi tidak sholat berjamaah. Atau syarat itu harus tertunaikan. Ini harus tertunaikan walaupun jamaah kuat ratusan ribuan, tetapi ketika tidak melaksanakan syarat-syarat sahnya berjamaah ini, maka bisa membatalkan sholat jamaah. Jadi yang batal itu sholat jamaah. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatil jamaah, syarat-syarat sahnya berjamaah. Sawa'un akana fil masjid am kharijah, baik ya berjamaah tadi itu antara imam dan makmumnya berada di masjid atau ya berada di luar masjid. Jadi ini syarat-syaratnya yang akan kita kaji bersama-sama ini, baik ketika kalau panjenengan berjamaah di masjid ataupun di luar masjid. Al-awwal, yang pertama, alla yataqaddamal makmum ala imami fil mauqif. Hendaklah makmum itu tidak lebih depan daripada imamnya fil mauqif ketika berdiri. Jadi namanya makmum itu ginun sewu, mesti harus di belakang imam. Di belakang imam. Nek wonten makmum di depan imam, berarti jamaahnya tidak sah. Kenapa? Karena melanggar syarat-syarat sahnya sholat berjamaah. Jadi makmum harus berada di belakangnya imam. Nah, fa in kana al-makmum qa'iman, andaikan makmumnya itu berdiri, makmumnya berdiri, sholatnya berdiri, bukan duduk, berdiri. Fala yataqaddamu bi'aqibi ala imami, hendaklah ya, tumitnya makmum tadi tidak lebih depan daripada imamnya. Jadi patokannya itu pada tumit, Pak, bukan pada jari jemari. Terus nek imam ini pendek, makmum dhuwur, kakinya katakan lebih panjang, sing dhuwur itu makmumnya. Nah, kemudian ketika dia bermakmum, saking dawane, akhirnya kakinya tadi melebihi daripada kakinya imam. Niku mboten napa-napa sepanjang tumitnya. Ukurannya tumit, bukan jari jemari. Sepanjang tumitnya itu tidak lebih di depan daripada imam. Diperhatikan nih, jadi kita bingung nih. Tumit itu menurut Pak, ini tumit. Contoh Pak Sotik, jenengan atas imam untuk itu. Nah, imam ya. Nah, ini tumitnya imam, ini tumit makmum. Boten aksar, tumitnya makmum itu lebih depan daripada tumitnya makmum. Nah, tapi nek ngene boten aksar. Ini kan berarti tumit kula, kali tumitnya imam itu lebih depan saya, padahal kula makmuman. Nah, terus dos pun harus di belakang. Nah, sampai itu punya kak, betul apa? Walaupun di belakangnya itu hanya sedikit, nah itu betul apa? Saya jadi mana? Saya kalau maksud itu mau contoh nek sikil kulo dawa, jadi walaupun saya sudah berada di belakang tumitnya imam, tapi saking dawane jari jemari ini lebih panjang saya. Sangat difahami Pak ya? Jadi jari jemari saya itu lebih panjang saya. Lah senajan kowe ngoten mboten napa-napa. Karena yang menjadi ukuran itu bukan jari jemarinya, tapi tumit.
Sangat dipahami ya? Nah, jadi ngeten pun nyata. Jadi itu tidak harus begini. Ya, tidak harus begini. Ya, ngeten gimana nonton? Ya, nek makmume setunggal niku namun saya justru agak mepet. Ya, agak mepet. Ngeten. Ya. Sampun? Nggih. Ya, sampun Pak. Ya, jadi ukurannya tumit. Terus wa in kana jalisan, apabila duduk, nah, itu tadi berdiri berarti patokannya pada tumit. Wa in kana jalisan, dan jika duduk fala yataqaddamu bi aliyai, maka pantatnya makmum tadi tidak boleh lebih di depan daripada pantatnya imam. Jadi ukurannya pantat itu nek lenggah. Nek lenggah. Sami mawon lah, cuman yang menjadi patokan kalau berdiri itu tumit, kalau duduk pantat. Senajan sikili dawa mau nggih. Sehingga ketika duduk itu antara imami pendek, sehingga ketika lenggah niku wau denggule niku antara imam dan makmum itu masih lebih panjang makmume. Nah niku mboten napa-napa. Pokoke ukurane pantat. Sampun. Wa in kana mustalqiyan, dan jika terlentang fala yataqaddamu bi ra'si, ya maka makmum tadi tidak boleh kepalanya lebih depan daripada ya, imam. Terlentang itu ya no. Ngeten nggih. Nek ngeten miring. Terlentang itu ya. Jadi ini ya wis imame wis gak iso apa-apa. Terlentang tapi sih pingin jamaah wae. Nah ini sampai ngoten bikin bahasanya begini. Padahal cara menurut saya kalau sudah terlentang seperti itu, wis sembahyang mawon itu wis luar biasa. Gitu apa betul? Tapi kadang-kadang awak dhewe soro sampai di sholat itu malas, padahal sih wajib. Gila, ini luar biasa. Ya. Dalam kondisi terlentang saja dia masih kepingin berjamaah. Ya otomatis ngeten dia. Bukan di rumah sakit kangelan nih. Nah itu ukurannya adalah kepala. Jadi nek terlentang ngeten kepalanya di sini, maka makmum tadi tidak boleh lebih depan sirah ini. Jadi kalau aku tuh ini sirah berarti makmum ada di sini. Makmumnya katakan kepingin makmumnya sehat, imamnya sing terlentang. Nek podo terlentang ya nopo, nah berarti makmumnya sirai teng mriki. Sirai imam teng mriki, sirai makmum mriki. Nah, ngoten. Kok mari salam podo mati ini. Nggih, sama-sama terlentangnya. Sampun. Jadi yang menjadi patokan, patokan itu ya yang menjadi ukuran lah pokoknya kalau berdiri itu adalah tumit, nek lenggah niku pantat, nek terlentang adalah sirah. Sampun. Lah niki wal afdal, yang lebih utama lidzakari bagi laki-laki an tata'akhkhara asabi'uhu an aqibil imam. An tata'akhkhara asabi'uhu. Asabi' itu jari jemari kaki itu ya tata'akhkhar, lebih terlambat, maksudnya lebih sedikit di belakang. Jadi jari jemarinya makmum tadi lebih sedikit di belakang dari tumitnya imam. Ta'akhuran yasiran, jadi lebih sedikit saja. Bihaytu sekira takhruju an muhadati, ya, sekira tidak keluar
dari sejajarnya. Ya sekira tidak sejajar gitu aja. Nggih, terus sing kula contohaken niku. Nggih, imam dengan makmum itu sing paling afdol kalau satu ya, kekuatan atau segitu nih pecah. Ya mesti wonten tempat sujudnya. Nggih. Nah kalau makmumnya satu itu sing paling afdol adalah kakinya makmum tadi itu agak ke belakang sedikit dari tumitnya imam. Jadi tidak terlalu ke belakang. Ini sing afdol. Sing afdol. Terus panjenengan pun hari ini makmuman mepet. Memang sing afdol itu Pak. Yang penting pokoknya tidak sejajar gitu. Tidak sejajar. Wala yazidu ma bainahuma aktsara min thalathati adru'in. Dan hendaknya tidak melebihi antara makmum dan imam tadi, tidak melebihi jaraknya aktsara, lebih panjang atau lebih nopo ya. Jaraknya itu ya lebih banyak min thalathati adru'in dari 3 dhira'. Sak dhira' sak meter. Tapi ukurannya wong Arab gitu. Jadi 3 kalinya itu. Ini sak meter iki, Pak. Jadi nek makmum tunggal atau makmumnya banyak ya, itu jangan sampai melebihi 3 dhira'. Nek imam itu mriki ndung sewu makmumnya di sini ya, nah itu berarti melebihi dari 3 dhira'. Itu dikhawatirkan nanti akan mengurangi fadilah jamaah. Jadi sing paling saya mepet ya, jadi hanya lebih belakang sedikit dari tumitnya imam. Kemudian tidak lebih jarak antara makmum dan imam itu tidak lebih dari 3 dhira'. 3 dhira' itu berarti meter. 120 cm. 120 cm. Gitu. Berarti 1 meter 20 cm. Ya sama tenan lah. Niki lah alhamdulillah karpet ini pun sofa ini pun dicepakaken nggih. Terus ya ukurannya 1 meter. Apa nggih? Jadi tidak lebih dari 3 dhira'. Nah, kecuali nek darurat. Kemarin yang saya sampaikan, Sayyidina Ali saking kepingin gak telat berjamaah kali Kanjeng Nabi, mlebet masjid. Lah niki rada telat iki Sayyidina Ali masuk masjid. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW ketika rukuk ditahan oleh malaikat Jibril supaya tidak itidal dulu. Yang mesti ngenteni. Nah, Sayyidina Ali mlebet langsung takbir. Setelah alhamdulillah gak telat langsung takbir. Nah itu jalannya jauh. Nah setelah itu belum mendekat. Cara mendekatnya itu tidak langsung melampau, tapi dua berarti sampai melebeten softnya makmum. Sampun ya. Nah ini kebetulan apa? Terus kaifiyatul wuquf li sholatil jamaah, aturan. Kaifiyah itu cara atau aturan. Ya, salat berjamaah. An yaqifad dzakaru an yaminil imam. Hendaklah makmum laki-laki itu berada di kanan imam. Ya, ini kena setunggal. Berada di kanannya imam. Fa idza jaa akhar fa an yasari. Apabila datang lagi makmum, ya, maka hendaklah di sebelah kirinya imam. Tsumma kemudian yataqaddamul imam. Ya, imam boleh maju, ya, au yata'akhirani, atau makmum tadi melangkah ke belakang, wa huwa afdal, dan itu yang lebih utama. Perhatian Pak, saya buatan bingung. Nggih. Kita umpamane apa? Kita kan ngerti.
imam ya, kalau makmum. Karena makmumnya satu, maka lebih utama pulau berada di kanannya imam. Bukan memiliki, ya, bukan memiliki, tapi di kanannya imam. Ya, kanannya imam. Pun setelah saya sholat, tengah-tengah sholat, banyak sholat. Terus wonten sunggal malih, dengan, ya. Nah, makmum datang baru lagi, ini tuh di sebelah kirinya imam. Ya, ini aturan ini kan, sunai kan, sebelah kirinya imam. Pun, nah, kalau memang posisi masih berdiri, ya, posisi masih berdiri, saged imamnya maju, saged dua makmumnya mundur. Oke, contoh saat ini dengan maju. Nah, satu terus dua. Pun ya, lalu langsung ngeter. Nah, ngeter. Oke. Nah, atau ketika imamnya tidak, imamnya tidak ke depan, ya, berarti pulau kali Mas Toto, ya, ke belakang. Mana? Dinten itu imam nikah. Ya mungkin imam nikah ngerti ya. Nggak ngerti, ya wes. Berarti makmumnya ke belakang. ini memang harus pada ngerti nih Pak. Ini salah sebenarnya nggak ngerti loh. Ini obor. Nah makanya berjamaah ini kan wonten ilmu nih. Ya, nah berarti kalau imamnya tidak maju, pulau sing. Nah caranya satu, dua. Kita dulu ya, betul apa? Nah setelah itu baru. Apa nanti ketiga, keempat, oke, sampai kanan kiri. Gimana? Saged dipahami? Nggih. Kanan kiri, sampun, monggo. Niku nek setunggal, kali ini masih tidak berumah nih. Jarang wonten setunggal kali kecuali nek sing telat-telat nggih. Nek sing wonten telat nggih minimal mriki jamaah iki 100. 100. Nggih. Terus sing lebih afdal sing pundi? Imamnya ke depan atau makmumnya ke belakang? Nek teng mriki au yata'akhkharani. Jadi makmum ke belakang wa huwa afdal, itu lebih utama. Asalkan gitu wow, foto-foto yang merapini. Nek makmum sing ngono gak ngerti sing ngene sepundhut ya Allah. Terus pun ini badannya merapi, sakit ditarik. Nah, kita boleh keluar, ya sakit ditarik. Cuma narik yang pun, ya ditarik biasa mau. Nek ditarik sih nggak ngerti ini. Ini sing repot ini. Diketak. Seorang gegeran. Ya, terus ini wayakifu khalfal imam ar-rijal. Hendaklah di belakang imam itu shaf yang pertama adalah ar-rijal, laki-laki, tsumma subyan, kemudian anak-anak. Jadi anak-anak Pak itu sebaiknya ditaruh di belakang, shaf terbelakang. Tapi nek saged dijagi kan. Jadi tidak dibiarkan dia itu berada di shaf belakang tanpa penjagaan. Akhirnya di Mesir jenengan aja cilik Bang. Ya guyonan. Ya teman-teman yo mencolot-mencolotan. Nah, nanti dikhawatirkan mengganggu konsentrasinya imam dan makmum. Jadi tetap dijaga. Sumasibian, kemudian khunadha. Ya, kemudian ngapunten membanci. Itu lebih ke belakang lagi. Tsumman nisa. Nah, kemudian para perempuan. Seperti itu, ya. Ar-rijal, as-sibyan, al-khunta, an-nisa. Nah, untuk yang berada di belakangnya imam, menurut saya ya, diharapkan ya wis titik-titik ngerti ilmu sholat. Ya,
sehingga diharapkan ketika imamnya nopo betul Pak, ya. Imamnya ada apa mungkin batal mungkin nopo lah, itu makmum yang berada di belakangnya siap mengganti posisi imam. Ada yo diharapno nek ngernet iku ya iso nyupir kata maksudnya. Ojo ngernet kok. Malah. Kok ibu supire nggih sakit medak ae. Jadi diharapkan didik-didik iso nyupir. Sehingga ketika supirnya ini ada masalah bisa dilanjutkan oleh kernet ini Pak. Sampun, niku sing pertama Pak ya. Jadi bermula dari hendaklah makmum itu tidak lebih ke depan daripada imam. Detailnya di kados niku. Pun. Al-Thani yang kedua, syarat-syarat sahnya berjamaah ya'lamal makmum intiqalatil imam. Hendaklah makmum itu bisa mengetahui intiqalat, ya, gerakan-gerakan imam. Makmum harus mengetahui gerakan-gerakan imam biru yatin dengan melihat au sama'in muballigh atau mendengar. Baik mendengar dari imam itu sendiri ataupun dari makmum-makmum yang ada di belakang. Jadi makmum itu Pak harus tahu gerakan-gerakan imam. Nek mboten nyemrat misalnya dawane sok lah, berarti dari makmum yang belakang itu. Terus di bab sanad itu nek sanad itu sampai nyambung tadi imam itu. Ini mboten angsal. Mboten angsal. Contoh ya. Teng mriki Pak. Ya. Ya wis niki saya matur niki. Mboten pembahasan yang teng mriki nggih. Terus at-tsalits yang ketiga. Yang ketiga. An yanwiyal makmum al-qudwah. Oke. Ini mau karena ada kaitannya ini. Jadi, atas niku wau hendaklah makmum mengetahui napa gerakan-gerakan imam dengan melihat atau dengan mendengar. Terus wa idza kana fil masjid. Nah, ini Pak ya. Andaikan imam dan makmum itu berada di masjid, fa yuzadu syartun, maka akan ditambah syaratnya. Nopo alla yakuna hunaka haid yang usulal makmum ilal imam. Hendaklah di sana tidak ada penghalang. Allah yakuna hunaka haid, di sana tidak ada penghalang yang bisa mencegah atau menghalangi usulal makmum sampainya makmum kepada imam. Jadi antara makmum dan imam ini tidak cukup bisa melihat kok. Tapi makmum tadi harus bisa sampai ke imam. Tidak ada yang menghalangi. Nun sewu teng-tengan mriki diparingi pocong. Full gitu. Dengan kaca makmum yang berada di belakang kaca tetap bisa melihat. Soalnya pocong, nggih. Tapi untuk bisa usul ke imam, dia melangkahkan kakinya mau ke imam niku mboten saged. Karena tertutup. Nah, ini mboten sah. Tidak cukup hanya melihat. Tapi makmum harus bisa sampai ke imam.
ilal imam, ya. Jadi hendaknya makmum tadi bisa sampai ke imam walau ziwirani wan atof, ya, walaupun dengan berbelok-belok, sing penting bisa nyampe. Contoh Pak, sing samping mriko kan tetap diniati masjid, nggih, atau mungkin sampingan sini. Sing sholat teng mriku, nggih, pintu ini kalau ditutup, tapi sing mriku dibuka. Nah, dia bisa sampai ke imam itu dengan cara belok-belok. Ya, mesti muter, muter teman. Ya. Nah, karena berada di masjid loh, ya. Walaupun dia bisa sampai dengan cara muter, belok-belok, itu tetap sah jamaah. Betul apa? Beda nek musola. Nek teng musola sing teng mriku wau pintu ini harus dibuka. Untuk bisa sampai ke imam tidak boleh dengan cara belok-belok. Tidak boleh belok-belok. Jadi harus dibuka. Ketika ditutup, oh aku sampai nang imam kan belok, boten sah. Nek musola. Nek masjid boten apa-apa. Yang tidak boleh itu ketika nuk sewu ini dikunci kabeh. Nggih. Manten niku sing salat teng Jawi niku wae. Nggih. Mboten saged mlebet. Ndak bisa usul ilal imam sampai ke imam. Lain yang dikatakan jamaahnya mboten sah. Nggih. Mana? Jadi tidak cukup melihat, tapi bisa sampai ke imam, walaupun ya, dengan cara belok-belok atau berpaling, maksudnya tidak menghadap kiblat lagi ketika dia mau ke imam itu. Nah, itu kalau berada di dalam masjid. Wa idza kana kharijal masjid, apabila keduanya, ya, imam dan makmum itu berada di luar masjid, maksudnya sholat bukan di masjid, sholat di pondok, di aula, ya, au ahaduma, atau salah satu dari keduanya, ya, imam minang masjid, tapi makmumnya di luar, ya, wal akhar kharijal, dan yang lain di luar. Maka kalau seperti ini ditambahi balik syarat. Nopo Allah yakuna hunaka haidun yamna'u ru'ya, hendaklah di sana, ya, tidak ada penghalang yang bisa menghalangi memandang imam. Yang bisa menghalangi memandang imam. Anjaral makmum al-imam, hendaklah makmum tadi bisa melihat imam. Au yara makmuman akhar yara imam, ya, atau bisa melihat makmumnya yang lain. Urut ke depan. Jadi menurut saya sholat Idul Fitri ya, sampai ke Jawa mereka. Nah, ini berarti kan imamnya ada di masjid, sebagian makmumnya ada di luar masjid. Nah, itu bagaimana? Hendaknya antara imam dan makmum yang berada di luar masjid itu tidak ada penghalang yang bisa menghalangi untuk melihat imam. Melihat, walaupun dengan makmum segini, nanti makmum yang sini melihat yang sini, terus urut. Ya. Jadi ketika saya contoh makmum, niki masjid, sing teras niku bukan masjid. Contoh, bukan masjid. Maka dia yang sholat di sana itu, yang sholat di teras atau yang bukan masjid itu harus tahu gerakan imam dengan cara melihat. Buatan sadar minimal ada satu makmum lah sebagai perwakilan yang bisa dilihat. Kalau pintunya ini ditutup rodo rapat, ya, walaupun gak
ngeten toh ditutup nggih. Ada selang hanya beberapa senti. Nah, sholatnya di sini. Makmum yang sana tidak bisa melihat. Menurut saya ini secara fikih ya, mazhab Syafi'i dinyatakan tidak sah berjamaah. Kecuali nek pondok-pondok masjid. Nah, ini kan yang saya sampaikan, yang satu di masjid, yang satu di luar masjid. Jadi harus ada syarat lagi, si makmum itu harus tahu gerakan imam dengan melihat. Kalau imamnya langsung tidak bisa dilihat, ya makmum harus ada perwakilan. Terus yang kedua, yumkinan usulil imam biduni zubironi wal intaf. Ya. Nah, syarat yang kedua tidak cukup hanya melihat gerakan imam, tapi makmum harus bisa sampai ke imam dengan tanpa bolak-balik, tanpa puter. Tanpa puter. Nah, makanya tadi saya sampaikan, andai kan teras itu bukan masjid, maka yang pertama pintu, ya bukan masjid loh, kalau bukan masjid, pintu harus dibuka yang sebelah sini, supaya makmum yang di sana bisa melihat walaupun tidak imamnya, tapi delok makmum sing sebelah kono. Satu. Terus yang kedua, makmum yang di sana karena bukan masjid harus bisa sampai ke imam tanpa harus muter. Nek muter tidak sah karena musola, ya karena bukan masjid. Tapi nek masjid, nah muter pun boten apa. Jadi perbedaannya sih. Fala tasihul jamaah, maka nggak sah salat bersama. Jadi lebih enakan masjid. Nek masjid walaupun muter-muter, atau sepanjang sholat di Masjidil Haram, betul apa no? Masjid. Tapi kalau musola, soalnya kadang-kadang wonten Pak, antara makmum perempuan dengan laki-laki itu dipisah, tapi ditutup. Musola, sehingga makmum ini tidak bisa sampai ke imam karena ditutup itu dengan sakit ke imam, tapi dengan cara putar. Nah, ini buat besar. Makmumnya kasih. Sambung, buatan bingung. Yang penting kelihatan. Walaupun diputus dengan katakan ya, sholat tengkuriko, ono kali, mutus, mantan itu makmum terakhir, mantan kali, terus nyambung tengkuriko, buatan apa-apa. Sepanjang yang ini bisa melihat makmum yang belakang tadi, tidak jadi masalah. Ya kalau memang terpisahnya itu karena sesuatu ya yang tidak bisa ya, dielak lagi. Buatan apa-apa. Sambung, ada pertanyaan? Tadi kan terpisah itu kalau bisa melihat, tidak bisa melihat tapi mendengar. Misalkan di sini jamaah, terus di situ ada rumah ya, cuma mendengar toh, itu jamaah. Nah, makanya tadi saya sampaikan, karena itu rumah, imamnya ada di masjid, tidak cukup dengan mendengar saja, harus bisa melihat. Nah ini antisipasi Pak. Andai kan diperbolehkan, enak gak belum jamaah masjid kabeh. Pengeras kowe waterno, wis kabeh mau salat nang omah dhewe. Kok aku perlu? Nggih, tapi lebih sering kita harus streaming kados ngeten iki. Sembayang nang omah wae di streaming. Allahu Akbar. Ketok mahal. Tapi ya itu tadi tidak cukup itu. Nek wonten lah enak panjenengan saged salat Masjidil Haram misalnya di streaming. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Tapi lain lagi kalau seperti sholat Idul Fitri sampai melebar ke sana. Buat apa sepanjang gini wow. Antara makmum yang satu dengan yang lain terus nyambung dan bisa melihat. Nah ini syaratnya. Sabar. Kecuali kalau berada di masjid atau masjid.
makmum niatnya itu harus al-qudwah, mengikut al-jamaah, berjamaah. Jadi makmum itu Pak, ketika menjadi makmum harus makmumannya itu harus disebutkan. Nek panjenengan makmum ini tidak disebutkan, ya itu berarti kurangi syarat sah. Harus makmuman. Boten asal panjenengan. Oh, ya, sholli fardhu magribi ala qamatin. Lillahi ta'ala. Allah. Boten sah. Kalau imam tidak apa-apa. Ya. Nah ini. Jadi kalau imam tidak apa-apa. Illa ya. Jadi faniyah wajibatun 'alal makmum. Maka niat bermakmum itu wajib atas makmum dunal imam, bukan imam. Kalau imam walaupun kalau mau katakan tidak niat imaman tidak jadi masalah. Kecuali pada 4 tempat. Nah, 4 tempat ini wajib niat imaman. Sing pertama al-Jum'ah, sholat Jumat. Imam harus imaman. Soalnya nek sholat Jumat itu kalau nek gak imaman kalau mesti imaman. Sholat Jumat piyambakan itu betul. Harus imaman. Yang kedua wal mu'adzah. Mu'adzah itu sholat yang dilakukan sholat lagi, mu'adzah. Dia ulangi sholat padahal sholat yang pertama sudah sah. Contoh ya, kalau sholat isya katakan gak jamaah setengah modus supaya isya. Setelah saya sholat isya, assalamualaikum gelalah, banyak makmum baru datang. Ono musafir baru datang. Sholat jamaah, bisa daripada mau ijenan oleh siji, aku tak diada, tak ulang. Nah itu boleh, asalkan jadi imam. Asalkan jadi imam dan dia harus imaman. Ya, niatnya harus pakai imaman. Kecuali kalau sholat yang pertama tidak sah. Nah, yang pertama betul sah, panjang terus sholat berjamaah, tidak imam pun tidak ada masalah. Kenapa kok harus imaman? Karena sebelum dia sudah sholat. Ya sah. Terus al-mutaqaddimah fil matar, sholat jamak ya, jamak takdim karena hujan. Wal manduro dan sholat nadar berjamaah. Nah, nek nadar aku nek lulus ujian tak nadar sholat berjamaah sampai adik istrinya katakan. Maka setelah dia diterima terus sembahyang, nadar harus imamannya dijelaskan. Imamah fardholillahi. Nah, selain 4 itu, ya, boten napa-napa, tidak imaman tak apa-apa. Insyaallah dilanjut ya, ke-4 dan ke-5 dan 6. Wonten 6 kalau ngisi atau ada 6 ini yang kita kaji masih pinten loh. Masih 3 ya. Ke-4, ke-5, ke-6 dan ya sampun niki mau lami soalnya kan kedah nyoba niki wae nggih. Tapi boten apa-apa nggih. Soalnya masalah hukum niku cepet-cepetan terus boten saged nyemrapi memahami secara maksimal awal ini nanti udah keterima. Nggih niki mawon pun mugi-mugi wonten barokah manfaat. Nggih amin. Kita akhiri rapat majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Fatihah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.